Coba periksa kiri, kanan, depan, belakang. Kalau ada sampah silakan diambil terlebih dahulu. Ini nak bohong. Sudah? Siap belajar? Anak soleh, silakan keluarkan buku Bina Fikihnya. Coba angkat, Ustazah mau lihat. Kalian bawa semua apa enggak? Ada yang enggak bawa? Ada yang tidak bawa? Bawa semua? Oke, silakan turunkan. Kemana Andra? Sebelum mulai pembelajaran, Ustazah mau menyapa kalian semua. Boleh? Kita pakai lagu ya. Oke. Dengarkan Ustazah. Selamat siang siswaku kelas 3. Siapkah kalian? Selamat pagi siswaku. Selamat siang, apa kabar kalian? Semangat hari ini? Oke, kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya Ustazah mau tanya, minggu kemarin kan kita sudah melaksanakan apa? UTS. Benar. Gimana UTS-nya, bisa menjawab? Oke, sekarang Ustazah mau tanya. Yang bisa silakan angkat tangan. Sholat sunnah rawatib adalah Ayah. Iya benar, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut. Iya pintar. Kalau sesudah? Iya pintar Badia. Kemudian ada yang namanya kemarin sholat jamaah. Siapa yang masih ingat? Ya apa? Ya, menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Kalau sholat qasar, meringkas jumlah rakaat sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang bisa diringkas atau yang bisa dipasar kemarin sholat apa aja? Zuhur, asar, dan isya yang hanya memiliki 4 rakaat. Sedangkan maghrib dan subuh tidak bisa dipasar. Paham? Oke, sekarang kita masuk ke bab 3 halaman 37. Silakan buka bukunya di halaman 37. Ketemu? Ketemu kan? Sekarang sebelum membahas tentang sholat dalam keadaan sakit, Ustazah mau tanya terlebih dahulu. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Sholat termasuk ke dalam Islam yang keberapa? Iya, pintar. Yang kedua. Berarti kalau sholat itu wajib, selama nyawa masih di dalam badan, kaki masih menginjakkan di bumi, mata masih bisa memandang, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan, termasuk dalam keadaan sakit sekali. Kalau seandainya lagi sakit Ustazah, aku nggak sanggup untuk berdiri, maka bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka bisa dengan berbaring. Selain berbaring apa? Terlentang. Pintar. Kalau seandainya Ustazah seluruh badan aku tidak sanggup untuk bergerak, gimana? Bisa dengan isyarat mata. Baiklah. Ustazah ada satu video yang membahas tentang tata cara sholat sedang sakit. Jadi tolong perhatikan, nanti kita bahas lagi, oke? Siap?
Sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Lantas bagaimana jika kita tidak mampu berdiri? Apakah kewajiban sholat kita akan gugur? Selamat datang di tutorial sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islami persembahan dari channel Lim Production. Kali ini kita akan membahas tentang sholatul ajaz atau sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Pada dasarnya sholat fardu itu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang tidak mampu sholat dengan cara berdiri? Ada beberapa tingkatan atau level sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Apabila dia kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri, maka dia diperbolehkan untuk berdiri menggunakan alat bantu seperti tongkat atau berdiri dengan berpegang kepada berdiri. Jika seseorang benar-benar tidak mampu sholat dengan cara berdiri, maka dia diperbolehkan untuk sholat sambil duduk dengan cara apapun. Tetapi yang lebih utama adalah dengan cara duduk istirosh, kemudian duduk tarobuk, duduk tawarruk, duduk tamdid, bahkan dia juga diperbolehkan sholat sambil duduk di atas kursi. Sebenarnya antara sholat dengan berdiri dan juga sholat dengan duduk ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Yang membedakan hanyalah ketika rukuk dan juga sujud. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan cara duduk, maka rukuknya adalah dengan cara menundukkan kepalanya hingga sejajar dengan lutut. Untuk sujudnya, ketika dia masih mampu melaksanakan sujud seperti umumnya, maka dia diwajibkan melaksanakan sujud seperti umumnya. Baru ketika nanti dia tidak mampu sujud seperti biasanya, maka cara sujudnya adalah dengan cara agak menundukkan lebih dalam daripada rukuknya. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang sholat dengan cara duduk. Lalu bagaimana ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk? Jika seseorang tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholatnya ini dengan cara tidur miring ke kanan dengan menghadapkan wajah dan juga badannya ke atas. Ada sedikit catatan, dimakruhkan orang sholat dengan memiringkan badannya ke kiri, kecuali ada duduk. Kemudian rukuk dan sujud bagaimana? Rukuk dan sujud ini digantikan dengan isyarat menundukkan kepala. Ketika rukuk berarti agak menundukkan kepala, dan ketika sujud berarti menundukkan kepalanya agak lebih dalam. Lalu bagaimana jika seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dengan tidur miring? Maka dia diwajibkan sholat dengan cara tidur terlentang. Yang harus kita perhatikan adalah ketika sholat dengan keadaan terlentang, maka yang wajib di hadapan kiblat adalah telapak kaki dan juga wajah. Nah, di posisi seperti ini, maka diwajibkan bagi dia untuk meletakkan bantal atau semacamnya di belakang kepala, supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Untuk rukuk dan sujudnya, ini sama seperti ketika sholat dengan keadaan tidur miring. Ketika dia tidak mampu menundukkan kepala, maka isyaratnya diganti dengan kedipan mata. Apabila sudah tidak mampu sama sekali, dia masih diwajibkan melaksanakan sholat dengan cara isyarat. Intinya apa sih? Selama kita masih mempunyai akal yang sehat, maka kita masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Demikian tutorial Islami kali ini. Like video ini, share ke teman-teman kalian. Baiklah, sudah melihatnya sedikit banyaknya? Sudah? Jadi gimana tadi? Walaupun badan kita tidak bisa bergerak, tapi kita tetap wajib melaksanakan sholat dengan kedipan mata. Kalaupun mata tidak bisa bergerak lagi, dengan apa Ustazah? Dengan isyarat hati. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Karena sholat tadi hukumnya apa? Wajib. Kalau kalian ingin masuk surga, maka harus mencari timbangan kebaikan yang berat. Kalau timbangan buruknya lebih berat, maka pintu neraka yang akan terbuka untuk kalian. Mau masuk neraka? Mau nggak masuk neraka? Oke. Sekarang buka halaman 39. Ada? Ada kan halaman 39? Di buku itu ada gambar tata cara sholat.
Oke, Ustazah mau minta satu orang yang bersedia maju ke depan. Ayo, bawa kursinya. Taruh dulu tasnya. Tadi kan ada macam-macam tata cara sholat dalam keadaan sakit kan? Nah, duduk sini. Tadi ada apa? Kalau tidak bisa berdiri, maka bisa sholat dengan keadaan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka bisa berbaringnya kemana? Gimana Ustazah berbaringnya? Menghadap ke kanan. Kemudian kalau tidak juga bisa berbaring, maka bisa terlentang dengan syarat wajah atau kepala dan telapak kaki harus menghadap ke kiblat. Tapi Ustazah gimana? Kalau terlentang kan otomatis kepala kita menghadap ke atas ya kan? Gimana supaya wajah kita menghadap ke kiblat? Dengan cara apa ya? Ada yang tahu? Iya, menaruhkan bantal setidak-tidaknya agar kepala kita bisa terangkat. Oke, sekarang untuk hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat duduk. Oke, sebenarnya itu sama saja, tapi yang membedakan sholat sedang berdiri. Ayo perhatikan Ustazah dulu. Ana soleh, pandangannya harus menghadapkan ke Ustazah. Oke, biar kita sama-sama paham. Yang membedakan sholat ketika duduk dan berdiri itu apa? Pada saat ruku dan sujud. Kalau ruku biasa kan kita bisa nih kayak gini kan? Cuman kalau seandainya nggak bisa Ustazah, pinggang aku sakit. Bisa dengan duduk atau Ustazah kaki aku nggak bisa ditekuk. Bisa dengan duduk. Banyak cara yang telah Allah sediakan untuk kita agar tidak meninggalkan sholat. Gimana posisi rukunya? Ayo nak lurus-lurus duduknya. Duduk tegak. Kalau ruku, tangan kita ke sini, ya seperti ruku pada umumnya. Kepala kita menunduk, ya. Usahakan kepala sejajar dengan lutut. Kepala sejajar dengan apa? Dengan lutut. Oke, ini untuk ruku. Tapi Ustazah, kembali lagi ke posisi semula. Gimana kalau posisi sujudnya? Kembali membungkuk, tapi membungkuknya lebih dalam. Ya, membungkuknya lebih dalam. Kalau seandainya ruku segini, berarti kalau sujud lebih menduduk lagi. Paham? Ingat, apa tadi? Kepala harus sejajar dengan apa? Dengan lutut. Paham? Ada yang ingin bertanya? Coba yang ingin bertanya, angkat tangan. Sebelum kita lanjut? Tidak? Oke, Ustazah pinjam sajadah satu. Iya. Kalau seandainya Ustazah, kaki aku masih bisa loh ditekuk, berdiri dulu. Masih bisa loh ditekuk. Gimana Ustazah? Aku nggak mau sholat di atas kursi. Dengan cara begini, duduk sayang. Duduknya boleh seperti duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Gimana duduk tahiyatnya? Nah, masih sama. Rukunya gimana tadi? Ruku menunduk, sejajar dengan lutut. Kalau sujudnya, kalau masih bisa ditekuk, maka diperbolehkan untuk sujud. Oke, silakan berdiri. Atau Ustazah, aku nggak bisa nih, kaki aku nggak bisa ditekuk, tapi aku juga nggak mau duduk di kursi. Bisa diluruskan kakinya. Diluruskan. Nah, diluruskan. Gimana? Sama seperti duduk di kursi, cuman bedanya kakinya diluruskan. Yang membedakannya juga sama. Kalau untuk bacaan, terus apa sih namanya rukun yang lain itu tetap sama. Yang membedakan hanya ruku dan sujud. Gimana kalau ruku tadi harus sejajar dengan apa? Lutut. Kalau sujud sama sejajar dengan lutut, tapi lebih membungkuk lagi. Paham nggak? Paham nggak? Oke, silakan duduk. Tapi Ustazah, kok rumit nian sih? Kok rumit banget sih cara untuk sholat? Kan kalau sakit harusnya nggak usah sholat. Tidak bisa sayang.
Karena apa tadi? Sholat itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Oke, duduk. Perhatikan Ustazah. Allah itu bukan memperumit umatnya, tapi memberikan jalan kepada umatnya agar tetap mendapatkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak meninggalkan amal baik kita, tidak juga mengerjakan amal buruk. Paham? Coba deh satu lagi, siapa yang ingin maju? Tapi kita praktekannya dari niat. Ayo, dapat kok, ayo maju. Kita sama-sama. Bawa kursinya. Oh, ini ada kursi. Bentar. Oke. Nah, kita coba dari niat ya. Kita ambil contoh sholat subuh. Yang lain? Yang lain tolong perhatikan biar kita paham. Anggap aja itu kiblatnya. Oke? Mengapa Ustazah arahkan ke samping? Biar gerakannya lebih nampak. Oke. Niat sholat subuh. Usolli fardu subahi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo perhatikan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, rukunya tadi gimana? Kepala sejajar dengan lutut, tapi jangan terlalu membungkuk karena ini baru ruku. Kalau baca ruku gimana? Ayo sama-sama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Nah, tangannya luruskan. Apa? Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Sujud. Nah, sujudnya lebih dalam, tapi kepalanya sejajarkan. Ingat ya, pandangan tetap ke bawah, jangan kemana-mana pandangannya, oke? Kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Lanjut ke rakaat kedua karena ini Ustazah ambil contohnya sholat subuh. Rakaat kedua sama seperti tadi, Al-Fatihah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Posisi ruku. Sejajar dengan apa tadi? Ustazah tanya. Sejajar dengan apa yang sejajar dengan lutut? Kepala. Membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ma sitta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Sujudnya lebih dalam bungkunya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke, sekarang tahiyat. Baca semua. Biar kita hafal saat tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatul. Assalamu alaika ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang telah mempraktekkan. Jadi gimana nih? Udah paham belum tentang tata cara sholat ketika sakit dalam posisi duduk? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Tidak jadi. Tidak jadi. Ayo yang lain, apa nah? Karena apa? Nggak bisa bergerak. Kalau kan udah saya jelaskan tadi. Kalau seandainya berdiri tidak bisa, duduk juga tidak bisa, berbaring tidak bisa, kemudian terlentang juga tidak bisa, maka bisa dengan apa tadi?
dengan isyarat mata ataupun dengan isyarat hati. Boleh melaksanakan sholatnya dalam hati kalau memang sudah tidak bisa bergerak. Dengar, dalam keadaan apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Ingat, pesan ustazah untuk kalian semua, dalam keadaan apapun kalian jangan pernah tinggalkan sholat. Karena Allah telah banyak memberikan kita cara untuk kita tetap beribadah. Allah telah memberikan kita cara sedemikian rupa, kenapa harus kita tinggalkan? Iya kan? Banyak cara yang bisa kita kerjakan untuk melaksanakan sholat. Paham? Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak bisa berwudu dengan air, maka bisa apa? Kelas 2 kemarin sudah belajar. Apa? Bisa dengan cara tayamum. Kalau udah lupa, coba baca lagi buku-bukunya. Jangan sampai ilmu kita hilang. Ya, paham? Caranya berwudu nggak bisa nih ustazah, nggak bisa jalan ke tempat wudu. Maka bisa dengan cara apa tadi? Tayamum. Oke. Apa nah? Dengan isyarat hati nanti kita pelajari. Kita hari ini pelajar dulu tentang tata cara sholat dengan posisi duduk. Biar kita tidak keliru. Minggu depan kita belajar tentang cara sholat terlentang. Dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Berbaring. Nanti kita pelajari juga. Untuk hari ini kita fokus dulu dengan cara posisi duduk. Minggu depan kita belajar dengan cara yang lain. Nanti ustazah suruh lagi salah satu perwakilan kalian untuk maju ke depan. Biar kita sama-sama paham dan kita sama-sama mencoba. Kita tidak tahu kapan kita sehat, kapan kita sakit kan? Jadi kita harus pelajari agar kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang ustazah nih bertanya sama kalian. Karena kan waktu kita udah mau habis nih. Ustazah mau tanya nih sama kalian semua. Paham nggak materi kita hari ini? Yang bisa silahkan angkat tangan. Paham? Sholat fardu hukumnya wajib. Sholat fardu itu wajib. Kalau sholat rawatib ya baru sunnah. Sekarang ustazah tanya lagi. Sholat fardu ada berapa macam? Silahkan angkat tangan. Ayo. Iya, ada berapa? Iya. Berarti ada berapa teman-teman? Ada 5. Sekarang ustazah tanya lagi. Apa perbedaan sholat duduk dengan sholat berdiri? Ayo. Duduk. Iya, dengan cara duduk. Yang lain, ada yang tahu? Ayo. Iya. Ayo, siapa lagi yang bisa? Ayo. Ayo, kencang-kencang nah suaranya. Saya jelaskan sekali lagi ya. Ya, sebenarnya jawabannya udah benar semua. Tapi yang membedakan, yang nampak membedakan, kalau sholat duduk, ya benar, dikerjakan dengan cara duduk. Yang membedakannya apa? Posisi ruku dan sujud. Gimana tadi? Badan membungkuk, kepala lurus dengan, iya, kepala lurus dengan lutut. Sudah paham pelajaran hari ini? Like video ini, share ke teman-teman kalian. Sudah paham? Channel Lim. Paham kan? Notifikasinya, follow juga Instagram kami @lim_official. Karena kalian nampaknya udah lelah nih, mungkin karena udah jam-jam siang, jam-jam istirahat juga. Jadi ustazah mau cek nih. Tapi harus bersuara semua ya. Oke, siap.
Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, sekali lagi tapi kalian ikut bernyanyi, oke? Siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah, karena jam pembelajaran Ustazah sudah habis, minggu depan kita lanjutkan untuk pelajaran fikih selanjutnya. Minggu depan kata Ustazah kita pelajari tentang apa? Sholat sunnah bagi orang sakit dengan posisi terlentang dan berbaring. Kalau mau baca-baca buku di rumah juga boleh. Oke? Agar kita cepat paham. Belajar itu jangan hanya di sekolah, tapi di rumah juga buku itu pelajari. Oke, gimana belajar hari ini? Senang? Paham kan? Baiklah, karena waktunya sudah habis, Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.